301 Perasaan Cinta Pertama. Dewa-dewi laki-laki semuanya tinggi dan perkasa, terutama dewa-dewi laki-laki yang memiliki otoritas tinggi. Bagi para dewa laki-laki, wanita hanya sekadar alat peraga untuk membantu meningkatkan kecerdasan mereka. Ambil saja contoh kamar-kamar harem para pangeran itu, janganlah kita katakan bahwa di setiap harem itu ada 3.000 wanita cantik, tetapi paling tidak peduli apapun, masih ada beberapa ratus wanita cantik di setiap harem itu. Jika seorang pangeran memilih wanita yang berbeda untuk menemaninya setiap malam, wanita itu tetap hanya bisa menikmati hubungan seksual setahun sekali. Dan mungkin, jika seorang wanita yang menjadi penghuni harem sang pangeran tiba-tiba meninggal suatu hari, sang pangeran bahkan mungkin tidak ingat nama wanita yang meninggal itu. Tentu saja, situasinya berbeda bagi mereka yang disukai pangeran mereka, dan akulah salah satu perempuan yang disukai pangerannya. Namun, meskipun aku disukai, aku tetap harus menahan kecemburuan perempuan lain di dalam harem. Dibandingkan dengan pangeran itu, Yi Hong mungkin jauh lebih rendah. Namun, Yi Hong juga punya kelebihannya sendiri. Hari ini, Yi Hong telah memberiku pelajaran. Mungkin, orang memang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luarnya. Apakah kamu sudah memikirkannya? Tanya Wei Chang. Memikirkan apa? Untuk hidup 2 bulan lagi atau tidak? Zisan tetap diam. Awalnya aku merasa mati seperti ini tidaklah terlalu buruk, karena paling tidak aku tidak akan diancam lagi oleh sekelompok orang ini. Akan tetapi, melihat betapa hancurnya hati Yi Hong, aku ingin menghampirinya dan menghiburnya. Aku sungguh tidak pantas baginya untuk berkorban demi aku. Wei Chang tersenyum ringan, kamu belum pernah menjalin hubungan, kan? Zisan, dulu, saya juga belum pernah menjalin hubungan, dan Yang Mulia pun demikian. Namun, setelah menjalin hubungan, barulah saya menyadari betapa hebatnya menjalin hubungan. Perasaan ingin memperlakukan pasangan dengan baik, perasaan ingin hidup bahagia bersama pasangan, perasaan-perasaan itu sungguh luar biasa. Saya merasa Yang Mulia sangat baik hati kepada bawahannya. Cinta adalah hal yang sangat manis, dan Yang Mulia bersedia berbagi kemanisan ini dengan bawahannya. Apakah Anda, para dewa, bersedia berbagi hal seperti itu? Yehua yang berdiri di dekat jendela dan menghisap rokoknya tersedak asap rokok yang ada di mulutnya. Aku hanya ingin, lupakan saja, aku justru ingin berbagi dengan bawahanku bagaimana rasanya jatuh cinta. Melihat Zisan tidak berbicara, Wei Chang melanjutkan, keluarga Little Red-ku tidak baik, dia jarang sekolah, dan dia tidak pandai bicara. Sejak Little Red kecil, Little Red bergaul dengan Little Green. Meskipun mereka bukan saudara kandung, mereka lebih dekat satu sama lain daripada saudara kandung. Sebenarnya, setelah berbicara begitu banyak, yang ingin kukatakan padamu adalah, sangat sulit menemukan pria yang rela berkorban untukmu. Saat ini, kau punya 2 pilihan. Pilihan pertama, menunggu roh primordialmu menghilang. Dengan ini, meskipun Little Red perlahan akan menerima kenyataan ini, ia juga akan menjalani sisa hidupnya dalam rasa bersalah. Pilihan kedua, teruslah hidup. Mungkin, bisa 2 bulan, atau mungkin, bisa juga seumur hidupmu, ini semua tergantung pada keputusanmu sendiri. Sambil menatap Yi Hong, Zisan tetap diam. Setelah beberapa lama, Zisan menghela napas, lalu berkata, aku. Baiklah, pilihan yang bagus. Ekspresi Zisan langsung muram. Aku bahkan belum selesai bicara, dan kau sudah tahu apa yang akan kukatakan. Siapa yang kau bohongi? Namun, ini juga bagus, dengan cara ini, aku tidak perlu menundukkan wajahku dan menyelesaikan kalimatku. Tidak mau kehilangan muka adalah masalah umum yang diketahui di antara para dewa. Kalau begitu, aku akan membantumu mendorong lagi. Sambil tersenyum, Wei Chang menggelengkan kepalanya. Zisan membalas, siapa yang tidak ingin kehilangan muka? Saat ini, saudara hijau dan merah terbang ke mayat Zisan, dan mereka berdua melihat Wei Chang. Sesampainya di hadapan Wei Chang, Yi Hong langsung berlutut di hadapan Wei Chang dan memohon, Paman Wei, mampukah kau menyelamatkan Zisan? Zisan yang berdiri di samping Wei Chang memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Kenapa kamu repot-repot menyelamatkanku? Apa itu sepadan? Aku tidak bisa menyelamatkannya, kata Wei Chang lemah. Perasaan tidak berdaya segera muncul dalam tubuh Yi Hong. Bahkan Paman Wei tidak mampu menyelamatkan Zisan.
Tapi, kau mampu menyelamatkannya. Kalimat Wei Chang langsung menarik Yi Hong dari neraka ke surga. Bahkan Zisan yang berada dalam wujud roh primordialnya pun terkejut dengan apa yang dikatakan Wei Chang. Mengetahui ada cara untuk menyelamatkan Zisan, Yi Hong menjadi sangat gelisah. Paman Wei, apa yang harus aku lakukan? Wei Chang berkata dengan lemah, itu tergantung pada seberapa besar pengorbananmu. Sambil berbicara, Wei Chang berpikir dalam hati, jadi begini rasanya melakukan hal semacam ini. Tidak heran Yang Mulia begitu gemar melakukan hal semacam ini. Hal semacam ini memang sangat menarik untuk dilakukan. Yang Mulia telah berhasil menyesatkan Wei Chang. Aku rela mengorbankan segalanya untuk menghidupkan kembali Zisan, kata Yi Hong tegas. Kakak hijau mendesah. Inilah kekuatan cinta pertama. Anak muda sama sekali tidak mampu menahan diri terhadap kekuatan cinta pertama. Untuk menyelamatkannya, separuh kekuatan hidupmu mungkin akan hilang. Apa kau masih bersedia menyelamatkannya? Tanya Wei Chang serius. Ekspresi Yi Hong berubah gembira, hanya setengah. Bolehkah aku memberinya sedikit lebih banyak kekuatan hidupku? Aku ingin dia hidup sedikit lebih lama. Mendengar itu, Wei Chang pun menghela napas. Sepertinya aku terlalu lunak pada Little Red. Seharusnya kukatakan bahwa menyelamatkan Zisan akan membuatnya mengorbankan seluruh hidupnya. Yang Mulia telah menangani hal ini jauh lebih baik daripada aku. Aku masih perlu belajar lebih banyak dari Yang Mulia. Mendengar kata-kata Yi Hong, Zisan tersenyum. Ingin aku hidup lebih lama. Aku sudah hidup sangat lama. Namun, kata-katanya itu sungguh polos. Dia benar-benar bodoh. Little Red, kau harus tahu satu hal, meskipun kau menyelamatkannya, mungkin dia tidak akan menghargai apa yang telah kau lakukan untuknya. Wei Chang berkata lirih sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Menatap Wei Chang, ia tampak seperti sedang mencoba meniru cara Yang Mulia bertindak. Zisan yang berada di samping melotot tajam ke arah Wei Chang. Apa yang kau katakan? Aku tidak sedingin dirimu. Yi Hong tentu saja tahu itu, tapi dia tidak keberatan. Paman Wei, aku tahu Zisan tidak akan pernah jatuh cinta padaku. Tapi aku ingin dia tetap hidup, bisa melihatnya setiap hari sudah cukup bagiku. Wei Chang menghela napas panjang, sementara Zisan yang berada di samping memasang ekspresi serius di wajahnya. Paman Wei, aku masih punya permintaan lain, kata Yi Hong. Berbicara, Paman Wei, tolong rahasiakan masalah ini. Aku tidak ingin Zisan tahu tentang masalah ini. Wei Chang dan kakak hijau bingung. Kalau kau tidak membiarkan Zisan tahu tentang perbuatan heroikmu ini, bagaimana kau bisa mendapatkan hatinya? Kakak Green benar-benar ingin memukul kepala Yi Hong sekarang juga. Kamu akan berkorban begitu banyak untuknya, namun kamu tidak mau memberitahu dia seberapa besar pengorbananmu untuknya, kamu bodoh. Kenapa? Wei Chang sangat penasaran dengan apa yang ada di pikiran Yi Hong. Zisan pun sangat penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran Yi Hong. Dan dia makin penasaran dengan jawaban Yi Hong. Yi Hong menggaruk bagian belakang kepalanya dengan malu, lalu berkata sambil tergagap, aku takut Zisan akan menertawakanku. Semua orang terdiam. Logika macam apa ini? Kenapa Zisan malah menertawakanmu? Si merah kecil ini, pada dasarnya dia adalah contoh dari seorang chauvinis laki-laki, yang selalu ingin menjaga mukanya di hadapan wanita, sangat menyukai seorang wanita, tetapi tidak mampu mengatakan kepada wanita itu bahwa dia menyukainya, dan terlebih lagi, tidak ingin wanita itu tahu betapa besar pengorbanannya untuknya karena dia takut ditertawakan olehnya. Oleh karena itu, dia lebih suka merahasiakan pengorbanannya untuk wanita itu. Baiklah, aku berjanji padamu, aku akan merahasiakan masalah ini, kata Wei Chang. Yi Hong menatap ke arah kakak laki-lakinya. Kakak hijau berkata tanpa daya, baiklah, kakak akan merahasiakan masalah ini juga. Setelah menerima janji mereka berdua, Yi Hong akhirnya merasa tenang. Namun, tanpa sepengetahuannya, Zisan telah mengamati semuanya dari awal hingga akhir. Paman Wei, apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Zisan? Tanya Yi Hong gugup. Wei Chang menghela napas, ingat apa yang kuajari. Kau hanya perlu mentransfer kekuatanmu ke tubuh Zisan. Sesederhana ini. Sambil tersenyum, Wei Chang mengangguk, baiklah, aku pulang dulu, kalian semua juga harus istirahat. Ngomong-ngomong, Little Red, jangan lupa untuk pergi dan mengambil foto pernikahanmu besok.
Yi Hong saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat ceria. Mengerti. Adik kecil, ayo kita selamatkan dia setelah kita pulang, kata kakak hijau. Yi Hong menggendong mayat Zisan, lalu bersama kakak laki-lakinya, menghilang dari langit malam. Sementara dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, Yehua membuang puntung rokoknya, lalu berkata, "Ahli, kemarilah dan tidurlah dengan ayah." Ahli masih ingin menonton sebentar lagi. Sebentar lagi, Dong Huang Li mulai bertingkah imut. Sementara dengan senyum hangat di wajahnya, Yehua duduk di samping putrinya, dan Dong Huang Li meringkuk di samping ayahnya. 302 Yi Hong dan Zisan. Di dalam villa, Yi Hong membaringkan Zisan yang tubuhnya mulai kaku di atas tempat tidur, lalu dengan lembut menyingkirkan rambut hitam yang menutupi mata dan dahi Zisan. Dia memang cantik. Zisan yang berada dalam wujud roh primordialnya berdiri di sisi tempat tidur, wajahnya tampak sangat rumit, dan siapa yang tahu apa yang sebenarnya sedang terlintas dalam pikirannya. Yi Hong mengulurkan tangannya dan bersiap menekan tangannya ke arah Zisan. Ketika Zisan melihat tindakan Yi Hong, dia memarahi, "Di mana kau berniat meletakkan tanganmu?" Benar saja, Yi Hong bersiap untuk menekan tangannya ke dada Zisan, bukankah ini selalu terjadi dalam acara televisi? Akan tetapi, Yi Hong tidak jadi menempelkan tangannya ke dada Zisan. Karena merasa tidak enak menempelkan tangannya ke dada Zisan, ia pun menarik kembali tangannya. Zisan melotot ke arah Yi Hong. Yi Hong ini, beraninya berbuat tidak senonoh dengan mayatku. Yi Hong sedang berpikir, di mana aku harus meletakkan tanganku. Dimanapun aku meletakkan tanganku, sepertinya aku masih memanfaatkannya. Melihat tangan Zisan yang putih dan halus, Yi Hong menelan ludah, lalu memegang tangan Zisan. Alis Zisan berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kabut hitam samar mulai keluar dari tangan Yi Hong, dan kabut hitam itu perlahan menyebar ke tangan Zisan, dan dalam waktu singkat, kabut hitam itu menutupi seluruh tubuh Zisan. Saat itu, Wei Chang telah memberikan sedikit kabut hitam ini kepada Xiao Yi, dan ketika jantung Xiao Yi tertusuk, kabut hitam kecil itu bahkan mampu menyembuhkan jantung Xiao Yi yang tertusuk. Dari sini, terlihat betapa dahsyatnya kabut hitam itu. Akan tetapi, kabut hitam ini hanyalah pasif kecil yang dimiliki Wei Chang. Sementara dengan ekspresi rumit di wajahnya, roh primordial Zisan berangsur-angsur menghilang. Sementara itu, tanpa mempedulikan akibatnya, Yi Hong mengangkut kabut hitam sebanyak yang ia bisa ke Zisan. Merasakan suhu kembali ke tangan Zisan yang sedingin es, Yi Hong menjadi gembira. "Paman Wei tidak menggertak saya, ini hebat." 5 menit kemudian, tubuh Zisan mulai berangsur-angsur memerah, dan pada saat yang sama, Zisan membuka mata indahnya. Ketika Yi Hong melihat Zisan terbangun, dia menjadi takut dan segera melepaskan tangan Zisan, lalu mundur ke samping dan melihat sekeliling ruangan dengan canggung. Suasana menjadi canggung sekali. Mereka berdua hanya diam dan terdiam. Setelah beberapa lama, Zisan berkata dengan lemah, "Aku akan mandi." Setelah selesai berbicara, Zisan turun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Melihat Zisan masuk ke kamar mandi, Yi Hong menghela napas. "Saya berhasil menyelamatkannya." Segera setelah itu, Yi Hong mulai menggelar perlengkapan tidurnya di lantai. Setelah Zisan selesai mandi, Yi Hong pun ikut mandi. Bau darah yang tercium dari tubuhnya sangat menyengat. Di dalam kamar tidur yang gelap, 2 jantung berdetak samar. Yi Hong tidak bisa tidur, begitu pula Zisan. Setelah beberapa saat, Zisan berkata dengan ringan, "Yi Hong, terima kasih." Melihat Yi Hong tidak mengucapkan sepatah kata pun, Zisan mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Yi Hong, aku tahu perasaanmu, aku bisa berjanji untuk menjadi pacarmu selama 2 bulan, tetapi setelah 2 bulan, aku harap kau tidak akan menyelamatkanku. Aku tidak layak untuk kau lakukan begitu banyak untukku." Kelihatannya, Zisan memang tersentuh oleh Yi Hong. Zisan kini bersedia menjadi pacar Yi Hong selama 2 bulan, tetapi karena ia masih berniat melawan keinginan Yehua, ia tidak mau berbagi ranjang dengan Yi Hong. Namun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi setelah 2 bulan? Dulu, bukankah King Ya sulit dihadapi dan bertekad untuk berpisah dari Yehua setelah melahirkan? Tapi sekarang, lihatlah betapa patuhnya King Ya, apapun yang Yehua inginkan, dia akan melakukannya. Namun, Yehua tetaplah Yehua,
dan Yi Hong bukanlah Ye Hua. Melihat Yi Hong tidak menanggapi, dengan alisnya berkerut, Zisan mencondongkan tubuh dan menatap Yi Hong. Dia tertidur. Zisan tidak dapat menahan senyum, lalu menutup mata indahnya dan pergi tidur. Yi Hong yang sedang tidur di lantai membuka matanya. Baru saja, Yi Hong mendengar semuanya. Sebenarnya, ketika mendengar Zisan bersedia menjadi pacarnya, ia sangat bahagia, bahkan sampai tidak tahu harus berkata apa. Namun, setelah mendengar Zisan dibicarakan 2 bulan kemudian, hatinya terasa berat. Membunuhnya, itu tidak mungkin. Yang mulia pada dasarnya adalah dermawan saya, dan Zisan adalah orang yang saya sayangi. 2 bulan kemudian, saya akan pergi dan memohon kepada Yang Mulia, dan jika keadaan menjadi lebih buruk, saya akan mengorbankan nyawa saya sebagai ganti nyawa Zisan. Pagi, bagi Yi Hong, hari ini adalah hari yang baik, karena hari ini ia akan mengambil foto pernikahannya. Ye Hua telah mengatur segalanya untuk Yi Hong dan Zisan, jadi, yang harus mereka berdua lakukan hanyalah menuju lokasi dan mulai mengambil foto pernikahan mereka. Membayangkan saja akan segera mengambil foto pernikahan saja sudah membuat saya sedikit bersemangat. Sebaiknya saya singkirkan semua kekhawatiran dan nikmati hari ini. Setelah selesai mencuci piring, Yi Hong membawa Zisan dan keluar dari villa. Tentu saja, kakak hijau tidak akan menemani mereka berdua dan hanya akan bertindak sebagai penerang. Zisan, kamu mau makan apa untuk sarapan? Yi Hong merasa Zisan tidak sedingin dulu, dan terlebih lagi, ia memperhatikan Zisan berjalan tepat di sampingnya. Dulu, Zisan selalu berjalan di belakangnya. Zisan berkata dengan santai, "Mie dingin." Mendengar itu, Yi Hong menjadi semakin senang. Lagi pula, dulu, Zisan hanya akan berkata, apa saja, apa saja. Baiklah, setelah mengendarai mobil ke kawasan perkotaan, Yi Hong melaju ke toko mie dingin, lalu memarkir mobil di depan toko mie dingin. Setelah turun dari mobil, keduanya langsung menarik perhatian orang lain. Adik merah sedikit berbeda hari ini. Wajahnya masih sama, gaya rambutnya masih sama, tetapi setelah kejadian kemarin, adik merah tampak lebih dewasa, dan temperamennya telah mengalami semacam perubahan kualitatif. Melihat adik merah sekarang, dia tidak tampak seperti pemalas lagi. Padahal, saudara hijau dan merah itu tidak menyadari bahwa kekuatan dalam tubuh mereka tengah perlahan-lahan mengubah tubuh mereka dan aura yang mereka pancarkan. Bos, 2 mangkuk mie dingin, 1 mangkuk tanpa cabai, teriak Yi Hong. Kemarin, Yi Hong mengajak Zisan makan mie dingin, dan saat itu, ketika Zisan mengambil semangkuk mie dinginnya, ia langsung mengambil semua cabai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kali ini Yi Hong memesan semangkuk mie dingin tanpa cabai untuk Zisan. Tidak ada perubahan apapun pada ekspresi Zisan sangat tenang, tetapi siapa yang tahu apa yang sebenarnya terlintas dalam pikirannya. Setelah selesai menyantap mie dingin, mereka berdua menuju ke gedung tempat pemotretan. Kemungkinan besar, mereka berdua akan menghabiskan seharian di dalam ruangan. Ketika para staf melihat Zisan, tatapan mereka semua tertarik oleh penampilan Zisan. Sungguh wanita yang dingin dan acuh tak acuh, adik laki-laki ini sungguh beruntung. Saat ini, Yi Hong telah berganti pakaian dengan setelan koboi hitam yang membuatnya tampak jauh lebih anggun. Gaya rambut Yi Hong juga telah berubah. Melihat Yi Hong saat ini, ia tampak seperti orang yang berbeda. Saat Yi Hong melihat Zisan keluar dari ruang ganti, Yi Hong benar-benar membeku. Meskipun Zisan tidak secantik kedua nyonya itu, di mataku, Zisan adalah wanita tercantik di dunia. Ini pertama kalinya Zisan mengenakan gaun pengantin putih. Saat bercermin, Zisan sedikit terkejut melihat betapa cantiknya penampilannya. Dunia profan ini sungguh memiliki banyak hal yang menyenangkan dan menarik. Kalian berdua, kemarilah, kata fotografer itu sambil tersenyum tipis. Pengantin pria, berhentilah memandangi pengantin wanita. Kalau kamu masih terus memandangi pengantin wanita, kita tidak akan bisa menyelesaikan pengambilan semua foto pernikahan pada akhir hari ini. Yi Hong dan Zisan berjalan menuju lokasi syuting studio, lalu keduanya berdiri berdampingan satu sama lain. Sang fotografer merasa sangat canggung. Apa kalian berdua benar-benar di sini untuk mengambil foto pernikahan? Kenapa kalian berdua berdiri berjauhan seperti ini? Apa ada dinding tak terlihat di antara kalian berdua?
Kalian berdua, bisakah kalian mendekat? Tanya sang fotografer tanpa daya. Yi Hong sangat gugup. Namun, Yi Hong bukan satu-satunya yang merasa gugup. Zisan yang memegang buket bunga dengan kedua tangannya juga sedikit gugup. Melihat kedua mempelai tidak bergerak, sang fotografer tampaknya merasakan sesuatu, sehingga ia tidak terburu-buru mengambil gambar keduanya. Kau, mendekatlah. Akhirnya, Zisan memanggil Yi Hong. Setelah mendapat izin dari Zisan, barulah Yi Hong berani mendekati Zisan. Namun, meskipun keduanya semakin dekat, keduanya masih terlihat terlalu serius. Keduanya tampak seperti sedang berada di medan perang. Pengantin pria, peluk pengantin wanita. Setelah itu, kalian berdua, tersenyumlah ke kamera, teriak sang fotografer. Namun, Yi Hong tidak berani menyentuh Zisan. Peluk aku, kata Zisan ringan. Mendengar itu, jantung Yi Hong mulai berdetak kencang. Zisan benar-benar membiarkanku memeluknya. Astaga, aku tidak bermimpi, kan? Pengantin pria, jangan malu lagi, bahkan pengantin wanitanya sendiri sudah bicara. Yi Hong menarik napas dalam-dalam. Saya merasa jauh lebih gugup dibandingkan saat saya menyontek saat ujian. Yi Hong dengan lembut memeluk pinggang ramping Zisan. Sambil memeluk pinggang Zisan yang terbuat dari pohon willow dan menghirup aroma harum yang terpancar dari tubuh Zisan, Yi Hong berpikir dalam hati, jadi, ternyata, dunia ini memang bisa begitu menakjubkan. Fotografer itu tersenyum, baiklah. Sekarang, tersenyumlah. Yi Hong gugup sampai-sampai dia tidak bisa tersenyum. Sementara itu, Zisan tersenyum tipis, dan saat melihat senyum Zisan, bahkan sang fotografer pun tak kuasa menahan diri untuk linglung sejenak. Pengantin pria, bahkan pengantin wanitanya sendiri sudah tersenyum, apakah kau akan membiarkannya tergantung? Yi Hong terkejut. Zisan benar-benar tersenyum. Aku belum pernah melihatnya tersenyum sebelumnya, aku ingin sekali melihat bagaimana ekspresinya saat tersenyum. 303 meriah. Baiklah, seperti ini saja. Sang fotografer tampak sangat puas. Setelah itu, pemotretan berjalan lancar. Aku akan memikirkan apa yang akan terjadi 2 bulan lagi ketika hari di mana 2 bulan telah berlalu tiba. Untuk saat ini, aku akan menikmati setiap hari dan detik yang berlalu. Di dalam kamar tidur yang terletak di lantai 2 leisure bar, pasangan ayah dan anak itu masih belum bangun dari tempat tidur. Seluruh tubuh Dong Huang Li terbaring di atas tubuh ayahnya, dan sesekali, Dong Huang Li mengerucutkan bibirnya. Tiba-tiba, ruang kosong itu menjadi terdistorsi sesaat, dan segera setelah itu, kedua istri terlihat akhirnya kembali ke rumah. Ye Hua secara alami merasakan bahwa kedua istrinya telah kembali ke rumah. Ye Hua perlahan membuka matanya, lalu menatap King Ya dan Dong Huang Baizi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dong Huang Li terbangun dan menegakkan tubuhnya. Setelah menyeka air matanya, Dong Huang Li akhirnya melihat ibunya. Setelah melihat ibunya, Dong Huang Li mengerucutkan bibirnya, lalu melanjutkan dan membantu ayahnya turun dari tempat tidur. King Ya dan Dong Huang Baizi tak berdaya. Sepertinya baik yang besar maupun yang kecil sama-sama marah. Namun, setelah melihat Ye Hua mampu berdiri dengan bantuan kruk, kedua wanita itu langsung menjadi gembira. Ye Hua, kamu sudah membaik. Ye Hua, apakah kamu bisa berjalan sekarang? Sambil berpegangan pada kruk, Ye Hua melirik sekilas ke arah kedua istrinya, lalu berkata dengan tenang, "Ahli, temani ayah untuk pergi membeli sarapan." Baiklah, Dong Huang Li sangat kooperatif dengan ayahnya. Padahal sebenarnya mereka berdua sudah lama berdiskusi satu sama lain tentang apa yang harus dilakukan sekembalinya King Ya dan Dong Huang Baizi ke tanah air, dan inilah rencana yang mereka susun untuk menghadapi King Ya dan Dong Huang Baizi. King Ya dan Dong Huang Baizi tertawa getir, lalu berjalan ke sisi suami mereka dan memeluk suami mereka. "Kenapa kalian berdua malah pulang? Bukankah dunia luar sangat menyenangkan?" Tanya Ye Hua lirih, nadanya jelas dipenuhi rasa cemburu. Seperti yang diharapkan dari Raja Pencemburu dunia kultivasi. Suami, menghadapi kedua istrinya yang bertingkah imut, bahkan Ye Hua yang tadinya bertekad mengabaikan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk melunak. "Nanti kalau kalian berdua berani jauh dari rumah lagi, siap-siap saja berlutut di atas keyboard," kata Ye Hua dengan nada serius. "Kalau kau tahan melihat kami berlutut di atas keyboard,
kami akan berlutut di atas keyboard, King Ya tersenyum lembut. Orang ini, dia cuma omong kosong. Cek, Yehua mendecak lidahnya, lalu mulai keluar untuk membeli krep Cina. Poin utamanya bukanlah pergi dan membeli krep Cina, poin utamanya adalah pergi dan bersikap keren. Bukankah bibi besar itu bilang perahuku pasti akan terbalik? Lihat sekarang, kedua istriku penurut, dan aku bahkan punya putri yang menggemaskan. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa, aku, sang penguasa tertinggi, tidak pernah salah. Sesuai dugaan, saat bibi besar melihat Yehua, dia mengacungkan jempol pada Yehua, bahkan bibi besar sendiri pun harus mengacungkan jempol pada Yehua. Yehua sangat bangga, saya akhirnya memenangkan ronde melawan bibi besar ini. Sekembalinya ke kamar tidur, King Ya dan Dong Huang Baizi mulai merayu Yehua dengan segala cara. Saat ini, salah satu dari mereka terlihat membantu Yehua memijat, dan yang lainnya terlihat menyuapi buah-buahan. Maka dari itu, Yehua berkata dengan murah hati, aku memaafkan kalian berdua. Tepat setelah Yehua selesai berbicara, tangan halus yang memijat bahunya menghilang, dan piring berisi buah-buahan yang ada di atas meja pun diambil. Kalian berdua, Yehua terkejut melihat mereka berdua. Kalian berdua terlalu realistis. King Ya dan Dong Huang Baizi bergandengan tangan, dan King Ya berkata sambil tersenyum, Yehua, sekarang kamu sudah bisa berjalan dan bergerak sendiri, kamu tidak perlu kami melayanimu lagi. Kami akan pergi ke kamar Yutong dan makan ayam bersama Yutong dan Zizi. Sampai jumpa. Setelah selesai berbicara, keduanya meninggalkan ruangan. Baru setelah pintu ditutup, Yehua akhirnya tersadar kembali. Dua wanita nakal itu. Aku benar-benar harus membuat mereka berdua berlutut di atas keyboard. Seminggu berlalu dalam sekejap mata, dan selama seminggu, Yehua bertanya kepada kedua wanita itu apa yang telah mereka lakukan selama beberapa hari ketika mereka tinggal di luar rumah, dan pada akhirnya, King Ya dan Dong Huang Baizi hanya memberinya penjelasan kasar. Hal ini membuat Yehua menjadi sangat khawatir saat dia berpikir, tidak mungkin mereka berdua mengetahui sesuatu, kan? Akan tetapi, meski demikian, Yehua tidak punya waktu untuk memusingkannya. Belakangan ini, Yehua tengah mempersiapkan diri untuk memiliki anak lagi bersama Baizi, dan tepat setelah ia pulih, ia akan segera mulai mengusahakannya. Yehua bahkan mengungkapkan, aku pasti akan bekerja keras dan mencurahkan seluruh hatiku untuk bisa punya anak lagi dengan Baizi. Aku tidak akan berhenti bahkan sehari pun sampai Baizi hamil. Mendengar kata-kata Yehua, Dong Huang Baizi langsung terkejut. Setelah itu, ia menyatakan bahwa ia baru akan mengizinkannya setelah Yehua pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, saat ini, Yehua sedang pulih dengan sangat cepat. Demi memiliki anak baru, Yehua bisa dikatakan bekerja sangat keras. Namun, ada kejadian bahagia hari ini, dan terlebih lagi, itu adalah kejadian bahagia bagi seluruh tim. Momen bahagia itu justru adalah pernikahan Yi Hong dan Zi San. Tempat pernikahan keduanya diadakan di luar ruangan. Awalnya, Yehua ingin mengadakan pernikahan yang megah dan mengundang para petinggi dari berbagai kekuatan. Namun, karena Yi Hong mengatakan bahwa ia ingin pernikahannya tidak terlalu mencolok, Yehua pun menuruti keinginan Yi Hong. Selain Deat Mage dan Sun Fang yang tidak dapat hadir di pesta pernikahan, semua orang lainnya sudah hadir di pesta pernikahan tersebut. Karena belum lama Jue Tian bertemu dengan kedua nyonya itu, Jue Tian menghadiri pernikahan itu dalam wujud aslinya. Jue Tian saat itu sedang digendong oleh Ye Zizi, dan ketika para betina melihat ada seekor kucing yang menggemaskan, mereka pun segera mengerumuni Ye Zizi dan menggosokkannya ke kucing itu. Hal ini menyebabkan Jue Tian menjadi sangat kesal. Hari ini, King Ya dan Dong Huang Baizi berdandan dengan indah. Namun, keduanya sadar bahwa mereka tidak boleh terlalu mencolok di mata pengantin wanita, sehingga warna pakaian mereka agak polos. Ketiga selebriti lagu juga sama, mereka berpakaian indah, tetapi warna pakaian mereka agak polos. Tentu saja, ada juga pacar kecil Wei Chang, Tang Wei. Melihat Tang Wei, ia terlihat lebih feminin dibandingkan saat ia baru mulai bekerja di bar. Pakaian Yehua sangat formal, karena hari ini, ia akan berperan sebagai pembawa acara pernikahan. Sebagai bos, wajar saja kalau saya yang menjadi tuan rumah pernikahan. Nantinya, setiap kali bawahan saya menikah,
saya akan melakukan hal yang sama. Dengan begitu, saya bisa menunjukkan betapa saya peduli kepada bawahan saya. Berdiri di panggung dan melihat orang-orang di bawah, Yehua tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tanpa disadari, sekarang jumlah anggota tim kami sudah sangat banyak. Dulu, hanya 8 orang yang sama, tapi sekarang, jumlah anggota tim kami sudah lebih dari 10 orang. Dan ke depannya, akan semakin banyak orang yang bergabung dengan tim kami. Melihat senyum di wajah semua orang, Yehua tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum tipis juga. Perasaan seperti ini sungguh terasa hebat. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Yehua yang berdiri di atas panggung berteriak keras. King Ya dan Dong Huang Baizi tersenyum tak berdaya. Bawahan orang ini akan menikah, tapi dia lebih bersemangat daripada bawahannya. Semua bawahan merasa sangat iri terhadap adik kecil Merah dan Zisan, lagi pula, bisa menunjuk Yang Mulia sebagai pembawa acara di pernikahan mereka. Di mata para bawahan, itu benar-benar sebuah kehormatan besar, dan merupakan sesuatu yang dapat dibanggakan seumur hidup. Tang Wei juga sangat iri. Setelah aku lulus, aku akan menikah dengan Paman Wei. Melihat Yi Hong dan Zisan, ketiga istri cantik Lai Gu juga sangat iri. Dan sebenarnya, dua orang yang paling iri adalah King Ya dan Dong Huang Baizi. Orang ini, dia sangat peduli dengan pernikahan bawahannya, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan pernikahannya sendiri. Big Brother Green menyalakan musik, dan Wedding March mulai diputar di tempat pernikahan. Dong Huang Li terlihat mengenakan gaun putih dan berjalan di depan. Sambil memegang sekeranjang kelopak bunga, Dong Huang Li menaburkan segenggam kecil kelopak bunga setiap beberapa langkah. Dong Huang Li tampak sedikit gugup, wajah mungilnya yang menggemaskan tampak merah padam. Yi Hong mengenakan setelan koboi berwarna merah hari ini dan tampak sangat tampan. Zisan yang berada di samping Yi Hong merangkul lengan Yi Hong, dan kerudung pengantin berwarna putih yang dikenakan di kepalanya memberinya kesan kecantikan yang samar-samar. Yehua yang berdiri di atas panggung sangat senang. Sepertinya semua yang kulakukan untuk mereka berdua tidak sia-sia. Para bawahan merasakan Yang Mulia telah banyak berubah. Dulu, jika Yang Mulia bertemu dengan Zisan, Zisan pasti sudah lama meninggal. Dulu, Yang Mulia membunuh orang lain adalah hal yang biasa. Jumlah wanita cantik yang mati di tangan Yang Mulia tak terhitung banyaknya, bahkan para overlord wanita yang cantik dan memikat pun pernah dibunuh oleh Yang Mulia. Namun, saat ini, Yang Mulia bukan hanya tidak membunuh Zisan, tetapi bahkan menganugerahkan pernikahan kepada Zisan. Jangan anggap ini hanya pernikahan biasa, dengan bergabungnya Zisan, itu berarti tim kita menjadi lebih besar lagi, dan begitu Zisan jatuh cinta pada Little Red, pada akhirnya, bukankah Zisan harus mematuhi perintah Yang Mulia? Soal Zisan suka Little Red atau tidak, siapa yang tahu? Tapi setidaknya, melihat situasi saat ini, Zisan sepertinya sudah tidak membenci Little Red lagi. Keduanya berjalan perlahan ke arah panggung, dan setelah tiba di panggung, kakak hijau berjalan mendekat sambil memegang nampan, dan dua cincin kawin terlihat telah diletakkan di atas nampan itu. Yehua terbatuk pelan, sekarang, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian berdua, aku harap kalian berdua akan menjawab dengan jujur. King Ya dan Dong Huang Baizi tertawa getir. Orang ini, dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi pembawa acara, tapi dia tetap ingin menjadi pembawa acara pernikahan. Bisakah kau tidak membuat suasananya begitu hikmat? Ini acara yang meriah, suasananya memang harus meriah. 304 seorang pria harus tegas. Yi Hong, apa kau bersedia menikahinya? Apapun yang terjadi di masa depan, maukah kau meninggalkan pasanganmu dan menua sampai mati bersamanya? Pertanyaan Yehua sangat sederhana dan lugas. Untuk tidak pernah meninggalkan pasangannya dan tumbuh tua sampai mati bersama pasangannya, berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukannya? Aku bersedia, kata Yi Hong dengan nada yang sangat tegas. Namun, Yehua tidak puas dan berkata dengan nada serius, sebagai seorang pria, suaramu harus keras. Teriakkan, bersediakah kau? Aku bersedia, teriak Yi Hong. Yehua mengangguk. Memang seperti itu, seperti yang kuduga dari bawahanku. Setelah itu, Yehua menatap Zisan dan bertanya dengan serius, Zisan, apakah kamu bersedia menikah dengan pria di depanmu? Apapun yang terjadi di masa depan,
apakah kamu bersedia untuk tidak pernah meninggalkan pasanganmu dan menua sampai mati bersamanya? Orang-orang yang mengetahui cerita rahasia antara Zisan dan Yi Hong sangat gugup, karena mereka tahu bahwa, jika Zisan berkata tidak sekarang, dia akan membuat Yang Mulia marah, dan orang tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenyataannya, orang yang paling gugup adalah Yi Hong. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersama Zisan, semakin dalam pula cintanya padanya. Juga, selama beberapa hari itu, Yi Hong dapat melihat bahwa Zisan telah banyak berubah. Selama beberapa hari itu, Zisan benar-benar terasa seperti pacarku. Setidaknya, selama beberapa hari itu, dia tidak bersikap kasar kepadaku. Saya bersedia. Suara lembut Zisan terdengar di tempat pernikahan. Semua orang menghela napas lega karena acara bahagia itu tidak berakhir menjadi pemakaman. Yi Hong sangat gembira sampai-sampai bibirnya gemetar. Dia bersedia. Dia benar-benar bersedia menikah denganku. Tiba-tiba, aku merasa semua yang kulakukan untuknya tidak sia-sia. Ye Hua sangat puas dengan sikap Zisan. Sementara itu, tatapan Zisan tertuju pada Yi Hong dari awal hingga akhir. Selain Yi Hong, Zisan tidak memiliki kesan yang baik terhadap siapapun yang hadir di pernikahan itu. Sekarang, tukarkan cincinmu. Ye Hua tertawa ringan. Sambil gemetar, Yi Hong mengambil cincin kawin itu, lalu mengenakannya ke jari Zisan. Sementara itu, Zisan tampak jauh lebih tenang dibandingkan Yi Hong. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Zisan mengenakan cincin kawin di jari Yi Hong. Baiklah, dengan ini aku umumkan. Kalian berdua sekarang resmi menjadi suami istri. Teriak Ye Hua. Tepuk tangan mulai menggema di bawah panggung, dan air mata bahkan mulai mengalir dari mata kakak Green. Adikku akhirnya menikah. Ye Hua mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang, lalu berkata, apakah kalian semua ingin melihat pengantin pria mencium pengantin wanita? Yang Mulia, kapan Anda menjadi begitu nakal? Apa yang harus dilakukan? Ye Hua sangat senang hari ini. King Ya dan Dong Huang Baizi tersenyum tak berdaya. Namun, mereka telah melihat perubahan Ye Hua dengan mata kepala mereka sendiri. Ye Hua ini, dia tidak lagi sedingin dulu, dia bahkan tahu cara bercanda sekarang. Kami ingin melihat, ahli ingin melihat, Meong. Ye Hua memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua sudah mendengar keinginan semua orang, kan? Yi Hong, kali ini, kaulah yang harus mengambil inisiatif. Jangan selalu biarkan gadis itu yang mengambil inisiatif. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Hua, King Ya dan Dong Huang Baizi sangat bingung. Apa maksud Ye Hua dengan masa ini? Apakah pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya? Namun, perhatian keduanya dengan cepat tertarik oleh suasana tersebut. Yi Hong sangat gugup dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Sementara itu, Zisan perlahan menutup mata indahnya. Cium, cium, cium. Tiba-tiba, Lai Gu berdiri di kursinya dan mulai berteriak. Tak lama kemudian semua orang mengikuti dan mulai bersorak juga. Melihat pemandangan itu, Ye Hua merasa bahwa ia harus mengadakan lebih banyak pernikahan di masa mendatang. Akhirnya, Yi Hong memberanikan diri. Setelah memegang pinggang Zisan dengan satu tangan, Yi Hong mengangkat kerudung putih Zisan dengan tangan lainnya, lalu perlahan menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah cerah Zisan. Ye Hua tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Lebih tepatnya begini. Beginilah seharusnya seorang pria bersikap. Namun, si merah kecil ini masih belum cukup tegas. Tepuk tangan meriah mulai bergema. Meskipun tidak ada tokoh penting di sini, semua orang yang hadir mampu membasmi tokoh penting manapun, terutama 4 dosa besar. Jangan terburu-buru menuju kamar pengantin, aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan, kata Ye Hua lemah. Semua orang tidak dapat menahan rasa ingin tahu tentang apa yang akan ditanyakan Yang Mulia. Wei Chang berpikir dalam hati, aku harus menghafal pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan Yang Mulia. Yang Mulia pasti akan menguji kita di masa depan. Sebaliknya, Kakak Green mengeluarkan buku catatan dan bersiap menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Yang Mulia. Di masa depan, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan rumah? Tanya Ye Hua. Setiap orang, King Ya dan Dong Huang Baizi memutar bola mata mereka ke arah Ye Hua. Beraninya kau bertanya seperti itu?
Apa kau pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh Baizi dan aku, sementara kau bertingkah seperti bos besar setiap hari. Aku, Yi Hong segera menjawab pertanyaan itu. Mendengar itu, ekspresi Ye Hua menjadi suram. Ye Hua bertanya lagi, kalau ada kiriman paket, siapa yang akan membuka pintu dan mengambil paketnya? Aku, Yi Hong segera menjawab lagi. Ye Hua praktis tidak perlu bertanya lagi, Yi Hong hanya akan mengambil alih semua tugas. Ye Hua memelototi Yi Hong dengan kejam. Kamu masih laki-laki atau bukan? Hal-hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh istrimu, apa yang kamu lakukan dengan mencoba merebut pekerjaan-pekerjaan itu untuk dirimu sendiri? Yi Hong tentu saja tahu jawaban apa yang diinginkan Yang Mulia, tetapi ia hanya ingin mengerjakan tugas-tugas itu sendiri. Ye Hua bertanya dengan serius, di masa depan, siapa yang akan memasak makanan? Aku, kata Zisan tanpa tergesa-gesa. Yi Hong terkejut dan senang, sementara Ye Hua sangat puas. King Ya dan Dong Huang Baizi benar-benar ingin menyeret pria mereka turun dari panggung. Kalau terus main-main seperti ini, mereka berdua akan bercerai di hari pernikahan mereka. Siapa yang akan mengupas udang karang? Tanya Ye Hua. Zisan berkata tanpa tergesa-gesa, aku. Ye Hua menatap Little Red. Sebagai seorang pria, seseorang harus tegas. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang pria bisa memiliki pijakan di rumah tangganya? Sebenarnya, Zisan menjawab pertanyaan Ye Hua karena ia tidak ingin Yi Hong menyinggung Yang Mulia. Lagi pula, ia merasa dirinya tidak layak untuk Yi Hong menyinggung Yang Mulia. Sementara itu, Wei Chang mengingat pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia, sementara Kakak Green mencatat pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia di buku catatannya. Kedepannya, jika ada pernikahan, dan saya bertindak sebagai pembawa acara, saya akan mengikuti bagaimana Yang Mulia menjadi pembawa acara di pernikahan ini. Acara terakhir, lempar buket. Yang belum menikah boleh naik ke panggung untuk mencoba merebut buket. Yang berhasil merebut buket seharusnya bisa mengundangku, mengundangku menjadi pembawa acara di pernikahan mereka. Ye Hua yang sedang gembira hampir terpeleset. King Ya dan Dong Huang Baizi terlihat menjadi orang pertama yang berjalan menuju panggung. Melihat itu, Ye Hua melotot ke arah mereka berdua. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? King Ya dan Dong Huang Baizi memutar bola mata mereka ke arah Ye Hua. Kami juga ingin menikah. Jika ada dua wanita di atas panggung, siapa yang berani naik ke atas panggung? Ye Hua berteriak, itu, siapa itu? Tang Wei, kemarilah. Kalian bertiga, kemarilah juga. Wei Chang dan Lai Gu, kalian berdua, kemarilah juga. Dan, Xiao Qing, kau juga. Kakak ipar, aku juga mau naik ke panggung. King Yutong berteriak kegirangan. Semua orang dewasa sudah naik ke panggung, tidak pantas bagiku duduk di sini bersama gadis di bawah umur, kan? Ye Zizi saat ini tengah asyik menghisap permen lollipop, dan Jue Tian yang kebosanan setengah mati tengah duduk di pangkuan Ye Zizi. Ini bukan urusanmu, tetaplah duduk. Ye Hua memelototi kakak iparnya. Kakakmu sudah main-main, dan sekarang, kau mau ikut main-main dengan kakakmu. King Yutong cemberut dengan mulut kecilnya. Yi Hong sangat gugup. Lagi pula, orang-orang yang berdiri di belakang Zisan dan menunggu Zisan melempar buket bunga semuanya adalah seniornya. Lai Gu berteriak keras, jangan rebut aku ingin menikah. Lai Gu, jika kau berani merebut buket bunga itu dariku, kau pasti akan mati. Teriak King Ya sambil tersenyum. Nyonya bos, saya hanya mengikuti perintah bos. Wei Chang tertawa terbahak-bahak, Lai Gu, bos ingin merebusmu. Seketika semua wanita yang ada di panggung tertawa. Merasa suasananya sudah cukup, Ye Hua berteriak, rebut dengan benar, jangan curang. Semua orang tentu tidak akan berbuat curang, lagi pula, jika mereka berbuat curang, maka perbuatan itu akan menjadi tidak berarti. Dengan punggungnya menghadap semua orang, Zisan melemparkan buket bunga itu ke belakang. Buket bunga itu menggambar sebuah busur di udara. King Ya dan Dong Huang Baizi berdiri terlalu jauh ke depan, dan buket bunga terlihat terbang melewati kepala mereka. Wei Chang dan Lai Gu terlihat melompat untuk merebut buket bunga tersebut. Namun, dalam upaya merebutnya, buket bunga tersebut justru terhempas oleh mereka berdua. Mata King Yutong berbinar. Bisakah aku mendapatkan buket itu sambil duduk?
Pada saat itu, sebuah hembusan angin bertiup kencang dan menyebabkan buket bunga itu terbang ke arah Jue Tian. Sambil mengerutkan keningnya, Jue Tian mengulurkan tangannya dan menamparkan buket bunga itu. Melihat itu, semua orang berpikir, kucing ini memang pemarah. Dan bersamaan dengan tamparan Jue Tian pada buket bunga itu, pada akhirnya, buket bunga itu mendarat di tangan Kakak Green. 305 Seorang pria bernama Chen Xuanzong. Kakak Green tidak langsung tersadar, dan setelah tersadar, Kakak Green langsung menjadi bersemangat, dan untuk merayakannya, ia mulai melakukan Thomas Flare di tempat. Melihat King Ya dan Dong Huang Baizi memutar bola mata mereka, Ye Hua berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa suruh kalian berdua begitu bodoh, sampai berdiri sejauh ini di depan. Setelah upacara berakhir, semua orang mulai mengobrol satu sama lain, para wanita membentuk satu kelompok, dan para pria membentuk kelompok lain. Para perempuan itu semua bertanya kepada pengantin wanita. Setelah itu, mereka mulai membahas hal-hal seperti produk rias dan sebagainya. Dan kenyataannya, bagi orang-orang seperti mereka, produk rias tidak lagi berpengaruh besar pada mereka. Di sisi lain, Ye Hua dan yang lainnya tentu saja tidak membahas hal-hal remeh seperti yang dilakukan para wanita. Yang mulia, menurut berita yang dikirim Sun Fang, ada banyak orang asing yang muncul di selatan. Sepertinya orang-orang asing itu sedang mencari keuntungan mudah, kata Wei Chang dengan serius. Semua orang tetap diam, bagaimana mungkin mereka berani berbicara jika yang mulia belum berbicara. Ye Hua meneguk sampanyenya, lalu berkata, biarkan mereka mencari keuntungan sebanyak yang mereka bisa, dan setelah mereka makan sampai kenyang, kita akan menangkap semuanya sekaligus. Lai Gu memuji, Yang Mulia benar-benar ahli taktik, mampu memberikan pukulan telak di kepala orang-orang itu tepat ketika mereka hendak berhasil. Yang Mulia benar-benar hebat. Lai Gu, kapan kamu menjadi begitu fasih berbicara? Ye Hua tertawa ringan. Lai Gu menggaruk dagunya dengan malu, untuk menambah pengetahuanku, akhir-akhir ini aku banyak membaca buku. Baguslah, pengetahuan adalah kekuatan. Kalian berdua juga harus meluangkan waktu untuk belajar. Ye Hua menatap saudara-saudara hijau dan merah itu dan berkata, saudara-saudara hijau dan merah tentu saja berjanji akan meluangkan waktu untuk belajar. Lagi pula, di mata mereka, jika mereka mengikuti kata-kata Yang Mulia, mereka tentu akan hidup dengan baik. Melihat ekspresi Yi Hong yang seolah-olah ingin mengatakan sesuatu namun tak berani mengatakannya, Ye Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Hong, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Seorang pria tak seharusnya ragu. Yang Mulia, bisakah Anda menarik kembali batas waktu 2 bulan? Tanya Yi Hong sambil gemetar ketakutan. Saat Yi Hong selesai berbicara, ekspresi Wei Chang dan Lai Gu langsung tenggelam, dan bahkan kakak Green juga memarahi adik laki-lakinya karena sangat bodoh. Kau meminta Yang Mulia untuk menarik kembali kata-katanya sendiri. Apa kau sudah bosan hidup, atau karena kekuatanmu sudah terlalu besar? Yi Hong pun menyadari kesalahannya. Sambil menundukkan kepalanya, ia berpikir, aku benar-benar bodoh. Yang Mulia memperlakukanku dengan sangat baik, tapi aku masih saja mencoba meminta Yang Mulia untuk menarik kembali kata-katanya. Zisan diam-diam mengamati sisi laki-laki, dan saat dia melihat Yi Hong menundukkan kepalanya, dan ekspresi orang lain berubah jelek, dia kurang lebih tahu apa yang dikatakan Yi Hong. Ye Hua menepuk bahu Yi Hong, dan tanpa berkata apa-apa, dia berjalan mendekati istrinya. Setelah menggelengkan kepala, Lai Gu pun pergi. Kau beruntung hari ini adalah hari pernikahanmu. Jika ini dilakukan di waktu normal, Yang Mulia pasti akan menegurmu karena tidak sopan terhadap atasan. Tindakan Ye Hua menepuk bahu Little Red adalah untuk memberitahu Little Red bahwa, aku, penguasa tertinggi, mampu menganugerahkan apa yang kau miliki sekarang, tetapi aku juga mampu mengambil semuanya kembali. Jangan lupakan posisimu sendiri. Little Red, jangan bawa masalah ini ke Yang Mulia lagi. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kata Wei Chang dengan serius. Saat ini, hanya Zisan sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya dari situasi ini, dan cara untuk menyelamatkan dirinya adalah dengan hamil sesegera mungkin. Namun, Zisan tidak mau melakukannya, yang membuat Yi Hong tidak punya pilihan selain membuat Yang Mulia marah. Setelah selesai berbicara, Wei Chang pergi menemani pacarnya,
meninggalkan kakak Green menjadi satu-satunya orang yang masih berdiri bersama Yi Hong. Adik kecil, jangan berkecil hati. Kamu bisa mencoba membicarakannya dengan Zi San dan berusaha membuatnya hamil sesegera mungkin. Dengan begitu, tidak akan terjadi apa-apa dalam 2 bulan. Atas nasihat kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin Yi Hong tidak tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika Zi San hamil dalam waktu 2 bulan. Namun, Yi Hong tidak ingin memaksa Zi San, dan sebenarnya, ia sudah sangat puas dengan keadaannya saat ini. Setelah mengobrol cukup lama, semua orang mulai pulang kembali ke rumah. Dan dalam perjalanan pulang, Yehua akhirnya tahu apa artinya menuai apa yang ditabur. Yehua, kapan kamu akan menikahkan kami? Yehua, mungkinkah kamu tidak ingin menikah dengan kami? Yehua, mungkinkah kamu masih punya wanita lain di luar sana? Ayah, ahli juga ingin menikah. Suara King Ya, Dong Huang Baizi, dan Dong Huang Li terus-menerus terngiang di telinga Yehua, dan Yehua merasa kepalanya mulai sakit. Sepertinya saya tidak bisa membiarkan mereka menghadiri pesta pernikahan lagi di masa mendatang. Namun, mengenai menikahi kedua wanita itu, Yehua tentu saja telah memikirkannya sebelumnya. Pernikahanku dengan mereka harus menjadi yang termegah di seluruh jagat raya. Namun, untuk mewujudkannya, masih butuh waktu, karena aku masih belum menaklukkan seluruh jagat raya ini. Kota Zijin, Villa Keluarga King. Seorang pria tampan yang mengendarai Bentley menghentikan Bentley di depan pintu masuk villa. Pria itu membawa banyak hadiah dari mobil, lalu berjalan ke depan pintu dan mengetuk pintu. Pintu terlihat terbuka, dan seorang wanita muncul di balik pintu. Wanita itu adalah ibu King Ya, Zihan. Melihat pria tampan yang tidak dikenalnya itu, Zihan bertanya dengan bingung, "Kamu siapa?" "Bibi Zi, apa Bibi tidak ingat aku? Aku Chen Xuanzong. Waktu kecil dulu, aku bahkan pernah main ke rumah Bibi. Waktu sekolah dulu, aku selalu jalan kaki pulang bareng King Ya setiap hari. Waktu itu, aku masih gendut banget." Sambil bicara, Chen Xuanzong menggembungkan pipinya untuk membuktikan bahwa dialah si gendut waktu itu. Zihan tiba-tiba teringat. Dulu di kota Longan, ada keluarga bermarga Chen yang tinggal di sebelah rumahku. Chen Xuanzong ini, aku masih ingat dia sangat gemuk waktu kecil. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya, dan sekarang dia sudah sangat tampan. "Ah, jadi kamu Xiao Chen. Masuklah," kata Zihan sambil tersenyum tipis. "Terima kasih, Bibi." Chen Xuanzong berganti sandal, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Semua ini terasa begitu familiar, seolah-olah baru terjadi kemarin. "Bibi Zi, apakah King Ya tidak ada di rumah?" Meskipun Chen Xuanzong tahu mengapa King Ya tidak ada di rumah, ia tetap bertanya. Lagi pula, bagaimana jika sejarah telah berubah? Saat nama putrinya disebut, Zihan menghela napas panjang. Melihat ekspresi Bibi Zi tidak terlihat baik, Chen Xuanzong tahu bahwa sejarah tidak berubah, dan King Ya masih bertunangan dengan bajingan itu, Long Aotian. "Bibi, silakan duduk." Chen Xuanzong meletakkan hadiah-hadiah itu, lalu membantu Bibi Zi ke sofa. "Lihatlah pemuda tampan dan supel ini, bukankah dia jauh lebih baik daripada Yehua yang selalu berwajah dingin? Kenapa King Ya begitu keras kepala?" Zihan menghela napas berat, "Xiao Chen, sejujurnya, King Ya meninggalkan rumah dalam keadaan kesal dan saat ini tinggal di luar. Seperti dugaanku, tidak ada yang berubah. Long Aotian sialan itu, tidak hanya melukai King Ya, tapi juga King Yutong, dia sungguh tidak manusiawi. Saudaraku, sejak Yehua muncul, ingatanmu jadi kacau. Saat ini, Long Aotian masih berjuang keras di kedalaman pegunungan. Meskipun temperamen King Ya sedang tidak baik, dia tetap peduli dengan keluarganya. Chen Xuanzong tentu saja akan mengatakan hal-hal baik tentang King Ya, dan pada saat yang sama, mengungkapkan alasannya datang ke sini hari ini. Zihan tentu saja masih memiliki sedikit kesan tentang Chen Xuanzong. "Aku ingat Xiao Chen dulu sangat pemalu, dan sekarang, dia telah menjadi tinggi dan tampan. Melihatnya, dia memang cocok untuk menjadi pasangan King Ya. Jangan repot-repot mencoba mengatakan hal-hal baik tentangnya, hanya menyebutnya saja membuatku marah." Chen Xuanzong tertawa ringan, tampak sangat halus. Hal ini membuat Zihan merasa bahwa Chen Xuanzong jauh lebih tenang dibandingkan Long Aotian. "Xiao Chen,
Saat itu, mengapa keluargamu tiba-tiba pindah rumah? Zihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Chen Xuanzong membeku. Saat itu, bukan karena keluargaku pindah rumah, melainkan karena keluargaku dibantai. Saat itu, karena aku tidak di rumah, aku berhasil lolos dari maut. Setelah itu, aku tetap hidup dengan identitasku yang dirahasiakan. Namun, aku tetap rutin memeriksa keadaan King Ya. Namun, suatu hari, saat mendengar kabar King Ya bunuh diri, aku mulai ketagihan minum, dan akhirnya aku terjun ke sungai dan mati. Tapi siapa sangka, aku akhirnya terlahir kembali di dunia yang berbeda, dan setelah ratusan tahun, akhirnya aku menjadi Kaisar Iblis. Dan sekarang, aku telah kembali ke bumi. Chen Xuanzong berkata sambil tersenyum tipis, Bibi, keluargaku pindah karena urusan bisnis. Waktu itu, karena kami pergi terburu-buru, aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada King Ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan menelepon King Ya sekarang dan menyuruhnya kembali. Aku benar-benar tidak bisa tenang karena dia tinggal di selatan. Sambil berbicara, Zihan mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor telepon putrinya. Saat ini, King Ya sedang ditekan oleh tubuh Ye Hua, dan Ye Hua menikmati bibir King Ya yang lembut dan manis. Jangan main-main lagi, teleponku berdering. Jangan diangkat, kata Ye Hua dengan nada serius. Aku, penguasa tertinggi, sedang bersenang-senang, tak seorang pun boleh menggangguku. Tunggu sebentar saja, King Ya memutar matanya ke arah Ye Hua. Ye Hua mengerutkan kening, cepat. Setelah mengangkat teleponnya, King Ya menyadari bahwa ibunya yang meneleponnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihat ibu, aku sangat merindukannya. Ibu, panggil King Ya dengan lembut. Selanjutnya bab 306 kembali ke rumah orang tua.